Shalom teman-teman semua. Di sini kita akan sharing tentang pengalaman pribadi kita sesuai dengan materi pendidikan agama Kristen, dan di sini ada saya Cinta. Saya Jessica. Julius. Saya dengan Sheila. Oh ya, dengan saya terakhir Yafet. Baik, di sini kita akan mulai sharing pengalaman pribadi kita, dimulai dari aku sendiri. Dari yang saya tangkap dari pertemuan pertama sampai dengan itu, dan saya menyimpulkan menjadi satu kesaksian, yaitu menemukan iman Kristen itu buat aku bukan cuma tentang sekedar menjalankan tradisi atau aturan kaku, tapi tentang pengalaman dan perjumpaan pribadi di titik terendah hidup aku, di mana waktu itu dimulai dari adik aku yang paling kecil. Dulu dia dari usia 1 tahun sampai 7 tahun lamanya dia selalu pulang balik ke rumah sakit, dimana itu benar-benar uji iman aku bahkan keluarga aku. Di situ pasti aku ngerasa capek. Kita selalu mau mencoba memberanikan diri untuk tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Itu selama 6 tahun, dia setiap bulan minimum sebulan sekali dia pasti masuk rumah sakit, dan di situ aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terutamanya keluarga aku juga, dan menjadi penguat aku sampai sekarang, di mana aku bisa sampai di titik ini bukan karena kuat aku, melainkan karena kekuatan Tuhan sendiri. Dan di saat aku lagi capek, aku mau belajar berusaha untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pastinya selalu capek. Itu pengalaman pribadi dari aku. Boleh dilanjut next ke Jessica. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini aku ingin sedikit sharing tentang apa artinya menjadi manusia di mata Tuhan. Kadang tuh kita merasa kalau hidup ini tuh terasa singkat karena cuma gak jauh-jauh dari soal kerja, soal makan dan tidur. Tapi dari materi yang aku pelajari tentang hakikat, kita tuh jauh lebih dalam daripada itu. Dulu aku tuh sering ngerasa kesepian atau ngerasa kayak aku tuh bisa ngelakuin semua itu serba sendiri. Tapi aku sadar, Alkitab bilang manusia itu makhluk sosial. Tuhan itu menciptakan kita untuk saling membutuhkan, bukan untuk diri robot yang sendirian. Lebih dari itu juga, kita ini imago Dei, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya kita itu punya dimensi religius dan ruang di hati kita yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Pengalaman aku sehebat apapun atau rencana aku, kalau nggak mengandalkan Tuhan sebagai sang khalik, rasanya tuh ada yang sedikit ganjal ya, atau enggak sedikit gelisah sebagai manusia, karena kita juga diberi akal budi dan kebebasan memilih, bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi untuk jadi makhluk yang etis, memilih yang benar dan bertanggung jawab. Jadi intinya itu, menurut aku, hidup sebagai manusia yang utuh adalah saat kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal dan budi, dan mengasihi sesama seperti kita sendiri. Mungkin lebih bisa untuk menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain juga sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Aku lanjut ke Julius. Yang aku tangkap dari pertemuan sampai enam, jujur emang agak nggak ikutin materinya, karena belakangan ini di kalau misalnya tentang Tuhan dulu punya kejadian. Jadi sempat di kelas SMP SMA itu sempat doya ini aku, tapi jadi ada satu kejadian dulu waktu aku kecil. Aku pernah apa ya, hanyut di sungai, lebih ke parit sih. Jadi waktu itu lagi ceritanya lagi main hujan-hujanan,
terus tiba-tiba YOLO lah, mencoba untuk main valid-validan, akhirnya valid beneran atau hanya beneran. Nah udah gitu akhirnya ditolong sama sepupuku. Tapi kalau misalnya itu nggak karena pertolongan Tuhan juga aku nggak tahu, mungkin aku nggak ada mungkin sampai hari ini sama kalian semua. Jadi pas di mana posisi ya, di mana aku gocang, aku selalu ingat bahwa dulu gue pernah loh hanyut. Kalau misalnya nggak karena pertolongan Tuhan, gue nggak mungkin sampai hari ini gue bisa hidup, bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman kampus, sama kalian semua. Jadi di satu sisi ya, walaupun iman lu lagi lagi se gocang atau lagi kacau, lo akan tetap ingat Tuhan, karena Tuhan bakal tolong lu sepanjang hidup lu, mau lu lagi susah ataupun senang. Mungkin itu aja ya kesaksian dari saya, Julius Petra. Mungkin bisa dilanjut ke teman selanjutnya. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Pengalaman saya ini mengingatkan pada perkataan Agustinus dari Hippo, jiwaku gelisah sampai menyimpan damai dalam Tuhan. Jadi pas saya SMP itu saya ingin sekali masuk SMA negeri, salah satunya SMA yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya setiap hari itu saya lewat SMA itu, dari SMP ke rumah saya, itu rumahnya itu SMA-nya dekat rumah saya, jadi saya pengen banget masuk situ. Dan after SMP ke SMA saya ikut PPDB dong, dan ikut PPDB, tapi pada saat itu terkait dengan usia, dan saya kalah dengan usia, of course. Abis itu ya saya ending up masuk ke SMA swasta. Nah, tapi walaupun begitu saya tetap percaya kalau saya tuh bisa masuk SMA yang saya inginkan. Tapi pas semester 1 saya coba dong mutasi ujian, dan saya di situ belajar, benar-benar belajar dalam 2 minggu. Terus saya juga doa malam, terus saya berpuasa dalam bentuk pengharapan kepada Tuhan, tapi hasilnya gagal. Dan saya sempat sedih ya, mungkin kayak saya nggak deserve di tempat itu, dan Tuhan punya pilihan lain, punya way, rencana lain. Tapi di semester 2 saya mencoba lagi, dan situ saya belajar 2 minggu 3 minggu lebih sampai jam 2 malam. Tapi itu saya setiap habis belajar saya doa syafaat, meminta pertolongan Tuhan, dan saya percaya kalau yang Tuhan menyerah itu membawa hasil yang baik. Jadi situ segala kekhawatiran saya serahkan semuanya, dan akhirnya saya diterima ke SMA yang saya inginkan. Dan walaupun ada di posisi akhir itu ada 7 orang, ada 7 bangku yang kosong, dan saya di posisi ketujuhnya. Dan di situ saya percaya bahwa ketika kita beriman, berusaha, dan berharap kepada Tuhan, pertolongan itu benar-benar nyata. Dan segitu cerita pengalaman iman saya, dan saya akan serahkan kepada Kak Sela. Kalau pengalaman iman saya, boleh tolong mute dulu nggak, Gusti? Kalau pengalaman iman saya, berdasarkan pertemuan 1-6 ini diajarkan tentang agama. Jadi setiap manusia itu harus memiliki satu pedoman hidup. Nah, kita sebagai orang Kristen harus memiliki pedoman hidup kita, yaitu kita berdasarkan kepada Alkitab. Nah, kalau berdasarkan pengalaman iman saya, pengalaman iman saya di pekerjaan saya. Jadi ada satu waktu itu saya tiba-tiba di cut off oleh perusahaannya karena satu dan lain hal, perusahaannya sedang nggak stabil keuangannya, dan saya sebagai sandwich generation, jadi saya harus membiayai semua keluarga saya gitu. Jadi ketika saya tiba-tiba di cut off, itu adalah jadi titik terendah saya pada saat itu. Nah, mungkin kalau misalkan pada saat itu saya nggak punya agama, atau saya nggak punya iman yang besar sama Tuhan, mungkin saya udah nggak ada di sini gitu, karena saya udah di posisi itu paling down banget, nggak ada pekerjaan, terus apply juga udah sebulan lebih tuh belum dapet yang oke gitu, terus udah ada interview tapi belum ada kejelasan dari perusahaannya. Nah, satu sisi saya juga punya keluarga yang harus saya hidupi juga, seperti itu.
Jadi kita sebagai orang Kristen tetap punya iman, tetap harus berpegang teguh sama Tuhan. Karena ketika titik terendah kita pasti tetap akan butuh Tuhan. Gitu. Thank you. Oke, selanjutnya, bentar, sorry aku nge-lag guys, enggak ya? Pengalaman imanku mungkin kalau yang relate dari materi yang ada, mungkin lebih ke dampak dari percaya kepada Tuhan. Dampak percaya sama Tuhan sendiri kan dalam artian kita tuh ngasih hidup kita buat Tuhan gitu. Nah, dari kita memberi hidup kita dari sama Tuhan, yang mana kendali hidup kita bukan di kita lagi, tapi bahkan dari ya hidup, bahkan masa depan juga ya udah di tangan Tuhan gitu. Termasuk dari pengalaman imanku juga mirip-mirip sama temanku sebelumnya. Aku sebelumnya mau coba di universitas negeri dan sudah mencoba dengan mulai dari SNBP, SNBT juga nggak keterima, yang mana aku sadar kalau bukan tujuan, lebih ke pembawaan Tuhan dalam hidupku tuh bukan ke arah sana gitu. Tuhan mau menunjukin mungkin hal yang lebih besar dari universitas negeri ini gitu. Itu sih. Dan terakhir mungkin dari materi yang terakhir ada etika dan karakter ya. Aku belajar mungkin karena kita dapat pedoman hidup dari Alkitab juga, aku jadi belajar kayak menjadi karakter Kristus dengan yang gak emosian mungkin, walaupun dengan kita bisa lihat sendiri, bahkan muridnya sendiri aja mengkhianati dia gitu kan. Dan ya bisa aku simpulkan di materi terakhir ini kita bersosialisasi dengan baik lah. Anyway, terakhir aku mau bagiin ayat. Ini ayat peganganku lah di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Thank you semuanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
apakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi biji mengapa kan ku balas kasih-Mu Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Kalau kami boleh sharing setiap pengalaman kami Bapa, biarlah itu bisa menjadi berkat dari setiap kami Bapa, dan berkati kami yang akan menjalankan aktivitas kami lebih lagi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.